Nah, singkat cerita adalah dia punya 12 rasul ini dan Yesus itu kemudian, nah ini di sini letaknya nih, di sini letaknya nih, letak berpisahnya. Di antara sini nih, pemikiran Ya. Islam dengan Nasrani. dari sini nih, Dari sini. dari sini. Menurut versi orang-orang Kristen di dalam Alkitab, Yesus disalib hasil daripada problematika ini. Ketika Yesus disalib, maka dia setelah itu kemudian dimakamkan, lalu kemudian pada hari ketiga bangkit. Ini Nasrani dulu ya. Nasrani dulu. Dia disalib. Ya, Salib nih. namanya Jumat Agung. Oke. Terus dimakamkan hari Hari Jumat. hari Jumat Agung Nah, itu. bangkit pada hari ketiga. Sabtu, Minggu, Senin. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh salah. Jumatnya dihitung. Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya Minggu namanya Paskah. Oh gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi Jumat namanya Jumat Agung. Jumat Agung. Jadi crucifixion itu terjadi pada hari Jumat. Oh. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu dia bangkit. Itu Oke. versi orang Kristen. Kristen. Nah, Nasrani gitu kan ya. Nah, versi kita beda. Versi kita wama solabuhu wama kotaluhu. Dia tidaklah kemudian Yesus itu disalib Atau dibunuh. Akan tetapi kemudian syubbiha lahu. Akan tapi disyubhatkan atau diserupakan dengan dia. Nah, kita nggak tahu siapa yang diserupakan. Yang jelas bagi kita Yesus langsung diangkat. Jelas ya? Ada yang Yesus diangkat, terus ada yang dimiripin intinya. Ya, ada yang dimiripin. Nah, sehingga sampai sekarang bagi orang Muslim Yesus nggak pernah mati dan Yesus masih hidup. Tapi berarti kasus penyalipan itu benar terjadi, tapi bukan Yesus kalau di kita. Ya, walakin syubbiha lahu, kata Allah itu diserupakan. Yang intinya Al-Quran tidak meng-highlight tentang siapa yang disalib atau proses penyaliban itu, cuman Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh seperti dugaan orang-orang Nasrani. Bisa dipahami ya. Tapi balik lagi, ini kan keyakinan ya. Boleh dong orang-orang Muslim berkeyakinan. Boleh lah. Nah, kalau misalnya lu bilang Yesus yang sama, oke, berarti boleh dong kita berbeda. Tapi kalau itu Yesusnya berbeda, ya udah, berarti juga nggak usah didengerin juga lah. Kan beda. Kan beda. Oke, saat ini sebelum lanjut ke Petrus sampai nanti berbicara diangkat jadi Tuhan ya. Aku masih harus mengkonfirmasi lagi. Tadi kan Ustadz cuma nyeritain proses. Oke. Tapi rintangannya sehingga kemudian kita sebut Nabi Isa itu di atas kesabaran nabi-nabi lain masuk ke ulul azmi itu. Itu di poin-poin apa? Mungkin ada yang bisa di-share. Dari awal beratnya perjuangan dia. Dari awal dia ngelawan Yahudi sendiri. Oh, dia sendirian. Ya, para rabi itu kan justru ngelawan dia kan. Maksudnya padahal dia mau dalam tanda kutip menyelamatkan manusia kan. Maka kemudian yang ngelawan dia justru adalah ya orang-orangnya sendiri. Dan cobaan-cobaannya itu tadi diragukan, dianggap anak pelacur, bapaknya nggak ada. Lu bisa kebayang gak sih? Jadi dalam tanda kutip dibilang anak haram terus gitu misalnya. By the way, Siti Maryam kemana ya? Siti Maryam tetap di situ. Maksudnya wafatnya kapan dia? Nah, Siti Maryam tuh wafatnya kita bahas nanti, tapi tidak berkaitan dengan ini sebenarnya. Karena begitu kemudian Yesus tuh, sudah lahir, dia ya biasalah dia menjadi tukang kayu dan penggembala. Semua nabi kan penggembala. Dan ada kerjaan lain, yaitu adalah tukang kayu. Dengan kata lain, secara itu kalau mau fun fact itu dia berbicara 3 bahasa bisa jadi. Nabi Isa. Dia berbicara bahasa Ibrani karena dia orang Yahudi. Dia berbicara bahasa Aramaik karena di daerah itu banyak sekali orang-orang berbicara Aramaik, gitu kan ya. Dan dia berbicara bahasa Yunani karena dari segi perdagangan didominasi oleh orang-orang Yunani. Bukan Roma, beda. Yunani ditaklukkan oleh Roma. Ya. Dari Alexandria itu kan orang-orang Yunani semua tuh ditaklukkan sama Roma, terus kemudian Alexandria sama itu sering berdagang, sehingga banyak juga orang-orang yang ada di Baitul Maqdis adalah orang-orang Yunani. Dari situ muncul kata Kristos. Karena orang-orang Yunani di awal-awal adalah pengikutnya Yesus. Oke. Maka jadilah dari kata Isa menjadi Jesus. Oke. Kan bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Ibrani Isa. Sama. Nah, karena orang Yunani nggak bisa bilang vokal belakangnya, dia harus ditambahin dengan konsonan. Jadi Yesus. Ya, jadi dari Isa menjadi Yesus. Oke. I pakai I, Yesus. Dari Yesus menjadi Jesus dalam bahasa Yunani. Al-Masih atau Isa Al-Masih itu dalam bahasa Hamasiah. Yesua Hamasiah. Nah, berarti kemudian Hamasiah ini jadi Al-Masih kalau di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Yunani jadi Kristos.
Berarti kalau kita ngomong Yesus Kristus sama aja kayak kita bilang Isa Almasih. Isa Almasih. Bisa dipahami ya? Iya, nah, iya. kata-kata Kristus kemudian muncul di situ karena banyak orang-orang Yunani di sana. Nah, aku lanjutin sedikit. Setelah kemudian dipegang oleh Petrus ini menjadi semacam kayak Amirul Mukminin. Oke. Salah satu yang berdakwah yang cukup terkenal namanya Saul. Saul ini dulu orang yang sangat benci dengan Yesus. Sogul tulisannya. Saul, S-A-U-L. Oh, Saul biasa. Saul. Nah, Saul ini lahirnya di Adana, Tarsus. Oh, itu tadi yang aku bilang. Setelah kemudian satu waktu dia kemudian mengklaim dirinya mimpi dengan Yesus, lalu kemudian dia berhijrah, gampangnya gitu. Setelah dia berhijrah, dia ganti nama jadi Paul. Setelah dia berhijrah, dia mendakwahkan agama Kristen dan orang ini benar-benar sangat-sangat aktivis. Benar-benar luar biasa. Dia dakwahnya kemana-mana. Setelah dia dakwah kemana-mana, sampailah dia ke Antakia. Antakia, ingat ada siapa dulu? Antakia. Habib An-Najjar. Dia mendakwakan di sana dan dia mendapat pengikut-pengikut dari non-Yahudi. Paham sampai di sini ya? Awalnya kita udah mengatakan berkali-kali Yesus ini adalah orang Yahudi. Dan agamanya untuk diajarkan kepada Yahudi. Orang Yahudi. Nah, ini ada orang yang bukan Yahudi mau ikut nih. Nah, gimana caranya? Padahal ini agama eksklusif. Maka yaudahlah, nggak apa-apalah. Tapi gimana? Mereka punya banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah orang Yahudi wajib disunat. Sedangkan ini orang-orang yang bukan Yahudi. Maka dia tulis surat kepada Petrus. Boleh nggak nih orang-orang masuk dalam ajaran kita nih? Tapi dia bukan Yahudi. Ada beberapa yang mengatakan, silakan dicek lagi. Aku nggak mengatakan ini pasti. Ada beberapa yang mengatakan, tapi ini hampir pasti benar, bahwasanya mereka dikatakan gini, ya udah, tapi mereka nggak dapat surga dan neraka. Nah, terus ngapain masuk Kristen? Karena surga dan neraka hanya untuk agama Yahudi. Terus orang Yahudi. Nah, maksudnya apa? Ya udah, mereka ikut aja. Termasuk sunat tadi. Ketika ditanya pada Paulus berkonsultasi sama orang-orang yang senior di situ, Alul Hali wal Akdi, Dewan Musyawarah, gitu kan ya. Nah, setelah berkonsultasi, boleh bagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut ajarannya Yesus dan tidak usah disunat. Paham ya? Nah, singkat cerita, berkembanglah kemudian ajaran-ajaran ini dan Paulus ini pergi kemana-mana. Pergi ke Yunani, pergi kemana, pergi ke kota namanya Efesus yang sekarang ada di Turki, pergi ke kota Tesalonika, pergi ke kota mana lagi, Galatia dan segala macam. Dan ketika dia sudah pergi mana-mana tuh, dia pulang, dia ngirimin surat, korespondensi. Paham nggak maksudnya? Nah, singkat cerita, ketika kemudian Petrus ketemu dengan Paulus di Antakia, mereka agak beradu pendapat. Akhirnya bagi tugas. Tugasnya apa? Petrus berdakwah pada orang-orang Yahudi, Paulus berdakwah pada orang-orang non-Yahudi. Maka dia dikenal sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi ada ini nggak, perbedaan keyakinan yang mendasar atas Petrus dengan Paul nggak? Lebih kepada Paulus lebih fleksibel. Dia lebih fleksibel banget. Nah, nanti surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di kota-kota itu yang nanti masuk ke dalam Perjanjian Baru. Ditambah lagi setelah itu. Nah, jadi Perjanjian Baru itu nanti kalau teman-teman baca, ya kalau yang Muslim mau baca boleh gitu kan ya. Itu kan sebagai penjelas apa yang aku sampaikan. Itu ada surat misalnya kayak yang nggak boleh kan meyakini. Baca boleh dong. Galatia. Suratnya namanya. Roma. Efesus. Nah, itu adalah surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di situ yang nanti akan beberapa kontradiktif. Misalnya sunat tadi udah aku bilang ya, kerudung misalnya, atau misalnya makanan-makanan yang akhirnya dalam tanda kutip dihalalkan. Kalau aku tinggal di zaman itu ya aku pikir make sense ya, karena kan kita lagi mau berdakwah pada orang non Yahudi, tentu mereka punya sesuatu yang harusnya ada lebih fleksibel lah kira-kira gitu. Ketika aku baca, terus terang aku respect sama Paulus. Aku respect, kenapa? Karena dakwahnya tuh luar biasa. Bener-bener dia tuh kayak nggak capek-capek gitu loh bro, maksudnya. Dia diancam di sini, dia teman-temannya pada dibunuhin di mana gitu ketika berdakwah. Nah, ketika dia dakwah bro, itu muncul resistensi dari Romawi. Petrus tadi bukan? Jadi dia dakwah berapa puluh tahun, resistensi daripada orang-orang Romawi. Ingat ya, Yesus kan menurut mereka disalib tahun 33 kira-kira. 33. Nah, maka dari 33 sampai ketika tahun 50-an ini dakwahnya Paulus sudah kemana-mana. Dan membentuk jamaah baru. Dan itu ancaman bagi orang-orang Romawi. Maka mulailah persekusi orang-orang Romawi.